Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita memulai pembelajaran kali ini, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kegiatan belajar yang kita lakukan bernilai ibadah di mata atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab terhadap Islam. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab terdiri dari dua kata. Yang pertama tanggung dan yang kedua jawab. Tanggung adalah mengerahkan potensi diri untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan dengan cara menjalankan kewajiban yang telah diemban kepadanya. Sedangkan jawab berarti memberikan penjelasan yang memuaskan bagi pihak yang meminta keterangan atas tugas yang sudah diberikan kepadanya. Maka, tanggung jawab terhadap Islam adalah kesadaran untuk mengerahkan potensi diri untuk kebaikan umat Islam dengan cara menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyiapkan jawaban terbaik ketika kelak pada hari perhitungan, yaitu yaumul hisab, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuat untuk Islam. Lalu, semangat tanggung jawab adalah bukti iman seseorang. Sehingga semakin tinggi kualitas imannya, semakin besar pula partisipasinya untuk membela dan mendakwahkan agama. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya. Kalau ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan kalau ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Mengingkari dengan hati itu adalah iman yang paling lemah." Kerja kolektif dalam Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kerja kolektif. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kerja kolektif dalam ayat ini sudah tertera dengan jelas di mana kita harus melakukan semuanya itu dengan tolong menolong. Artinya di sini kita kerja secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, kerja kolektif merupakan sunnatullah. Kita bisa mencontohnya dari semut dan juga lebah, di mana mereka bekerja itu tidak dengan sendiri, artinya mereka itu bekerja bersama-sama. Contohnya ketika membuat sarang, kemudian pada lebah mereka mempunyai tugas masing-masing yang dipadukan secara rapi. Kerja kolektif yang ketiga adalah manusia adalah makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan dasar maupun kebutuhan agama, kita membutuhkan orang lain. Kemudian kerja kelompok akan membuahkan hasil yang maksimal. Seperti peribahasa mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di mana kita untuk memperbaiki kondisi umat tidak akan bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Akan tetapi dibutuhkan pola kerja kolektif sehingga setiap muslim ikut bekerja sama dalam konsep dan tahapan kerja yang sistematis. Kerja kolektif yang kelima adalah berkelompok membuat kuat. Sebanyak apapun lidi, jika berserakan dan tidak diikat, tidak akan menjadi sapu lidi yang kuat dan banyak manfaatnya.
Begitupun dengan umat Islam, harus diikat menjadi satu kesatuan yang bekerja sama untuk Islam. Hal ini sesuai Quran Surah As-Saff surah ke-61 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Lalu kita masuk menjauhi para penentang Islam. Yang pertama itu Zionisme. Gerakan ini dicetuskan oleh Theodor, yang artinya gerakan politik yang rasis dan radikal yang memiliki tujuan untuk menguasai dunia lewat negara Israel di Palestina. Yang kedua, komunisme. Ini adalah ideologi yang dicetuskan oleh Karl Marx, yaitu ideologi ateistik yang tidak percaya Tuhan. Kemudian penentang Islam yang ketiga adalah sekularisme dan liberalisme. Dan inti dari materi ini adalah kita harus menjadi muslim yang bertanggung jawab. Setiap orang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bakat, potensi, serta kemampuan yang khas. Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan semua harta yang dimilikinya untuk dakwah Islam. Umar bin Khattab dengan kecerdasan dan keberaniannya. Utsman bin Affan dengan hartanya. Khalid bin Walid dengan keahliannya berperang. Zaid bin Sabit dengan kemahiran baca tulisnya. Hasan bin Sabit dengan kemampuan sastranya. Ilmuwan dengan ilmunya, kemudian pengusaha dengan hartanya, politikus dengan kekuasaannya. Artinya semua orang atau semua muslim bisa membekali atau membuat bakat potensinya itu kepada dakwah Islam. Jika setiap umat Islam berpartisipasi dalam proyek-proyek keislaman dengan kelebihan yang telah dimilikinya, niscaya umat Islam akan tampil kembali sebagai umat yang terbaik. Karena dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110, Allah telah menerangkan bahwa kita adalah umat yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlal kitab lakana khairan lahum minhum al-mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, itu akhir dari materi kita. Tugas kalian seperti biasa ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan maksud tanggung jawab terhadap Islam. Kemudian, lengkapi matan isi hadis riwayat Muslim beserta artinya tentang mencegah kemungkaran. Lalu yang ketiga, tuliskan maksud dari Zionisme, komunisme, sekularisme, dan liberalisme, tapi pilih salah satu dari yang di dalam kurung. Artinya, kalian hanya menjelaskan satu di antara Zionisme, komunisme, sekularisme, dan liberalisme. Itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.